Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa ahuthukum qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji-pujian dan rasa syukur yang selalu kita perhadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang senantiasa mempersiapkan segala kebutuhan makhluknya, terutama kita sebagai umat manusia, dan lebih khusus kita sebagai orang Islam. Kita membutuhkan kebutuhan material, juga kebutuhan spiritual. Semoga tuntunan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tertanam di dalam hati kita. Itulah yang kita pujikan kepada Allah, itulah pula yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula selawat dan salam yang selalu juga kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah junjungan kita. Dia adalah sebagai pemberi contoh teladan, sekaligus memberikan rahmat kepada kita semua, karena beliau sendiri adalah rahmat, dan beliau juga akan memberikan syafaat atas izin Allah di hari kemudian kelak. Semoga puji-pujian dan rasa syukur serta salawat dan salam kita jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, selaku khatib pada hari Jumat yang mulia ini, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada kita semua untuk senantiasa memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap senantiasa tertanam di dalam hati kita, dan dapat mengeluarkan cahaya yang dapat menyinari perjalanan hidup kita untuk keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita masih berada dalam suasana Idul Fitri, yang saat ini kita berada pada hari ke-10 bulan Syawal tahun 1445 Hijriah. Bayangan-bayangan ibadah kita di bulan suci Ramadan, puasa kita di siang hari, salat tarawih di malam hari, tadarus kapanpun saja masih terbayang di hadapan kita. Semoga senantiasa ibadah-ibadah seperti ini masih tertular di luar bulan suci Ramadan, mulai dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, sampai kita masuk kembali bulan puasa tahun depan insyaallah. Jemaah Jumat rahimakumullah, sebuah ayat
yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang terdapat di dalam surah Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatagaw innahu bima ta'maluna basir." Tetaplah istiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu Muhammad, bersama dan orang-orang yang taubat dengan kamu. Janganlah melampaui batas, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dengan turunnya ayat ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berfokus memperhatikan bagaimana tuntunan-tuntunan ilahi yang diturunkan kepada beliau senantiasa dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan tetap konsisten, istiqamah, baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, baik itu berkaitan dengan kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Dengan turunnya ayat ini dan perhatian Rasulullah terhadap ayat ini, maka beliau katakan, "Syayyabatni Hud." Ayat di dalam surah Hud ini menjadikan aku beruban. Betapa tidak, oleh karena perhatian Rasulullah pada seluruh tuntunan-tuntunan ilahi, baik berkaitan dengan persoalan duniawi maupun persoalan ukhrawi, senantiasa terjaga dengan baik. Kata istiqamah terambil daripada kata qamah, yang berarti berdiri tegak, konsisten, terlaksana dengan baik dan lurus. Kata-kata al-mustaqim seakan dengan kata istiqamah. Kita senantiasa berdoa di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini tidak tanggung-tanggung, oleh karena siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang pernah engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa gerangan orang-orang yang pernah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka itu? Kata Al-Quran, ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah orang-orang yang pernah engkau berikan nikmat atas mereka. Orang yaitu para nabi, para orang-orang yang mati syahid, orang-orang siddiq, dan orang-orang saleh. Tentu saja apa yang kita harapkan di dalam permohonan ini semoga bisa terwujud di hari kemudian kelak. Kita bisa berhadapan dengan para nabi Allah, kita bisa berhadapan dengan orang-orang yang mati syahid, kita bisa berhadapan orang-orang yang jujur, kita bisa berhadapan dengan orang-orang yang saleh. Ini satu kebahagiaan yang tak tertandingi bagi seluruh umat manusia. Sekaligus orang yang mendapatkan jalan yang lurus adalah terhindar daripada suatu sikap kepada mereka, yaitu sikap yang dibenci, sikap yang ad-dallin, yang tersesat. Kita bukan orang yang dibenci, kita bukan orang yang tersesat, berkat karena kita tetap berada di dalam konsistensi atau istiqamah di dalam agama kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya ajaran-ajaran ibadah kita secara ritual mengajarkan kita untuk tetap konsisten di dalam beragama, melaksanakan ibadah-ibadah. Seperti halnya kita baru saja telah menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan kemudian kita masuki bulan Syawal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran kepada kita semua untuk tetap senantiasa berpuasa, yaitu berpuasa sunat pada 6 hari di bulan Syawal. Beliau katakan, man sama Ramadana tsumma atbahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, itu puasa sunat, maka seakan-akan dia telah mempuasakan setahun lamanya. Ibadah-ibadah ritual yang lain, antara lain salat sunat, kita dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
agar supaya kita melaksanakan salat sunat minimal 12 rakaat dalam sehari semalam, salat sunat qabliyah dan salat sunat ba'diyah. Kita menjemput salat fardu, salat duhur misalnya, kita menunaikan 4 rakaat salat sunat sebelum salat duhur. Kita mengantar pula salat duhur itu dengan salat sunat 2 rakaat sesudahnya. Kita melaksanakan salat sunat ba'diyah setelah salat maghrib. Kita melaksanakan salat sunat setelah salat isya. Kita melaksanakan salat sunat sebelum salat subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla santa asyata raka'atan kulla yawmin, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang melaksanakan salat sunat 12 rakaat setiap hari, siang dan malam, maka akan dibangunkan baginya mahligai atau istana di dalam surga. Bukan itu saja, kita bisa mengeluarkan zakat fitrah, kita mengeluarkan zakat mal. Kita ikutkan zakat fitrah dan zakat mal ini dengan berinfak, bersedekah, membantu orang-orang lemah. Bahkan ada seseorang yang dari perjalanan jauh dari suatu daerah yang bernama Najd, salah satu daerah di Arab Saudi, berangkat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melewati perjalanan kurang lebih 1000 km jauhnya. Ketika berada di hadapan Nabi, orang ini bertanya tentang Islam, maka beliau menjawab kepada orang itu, "As-salawatul khams," yaitu salat 5 kali sehari semalam. Orang ini bertanya kembali, "Apakah ada kewajiban selain itu?" Nabi menjawab, "Tidak ada kecuali salat sunat." Lalu beliau sampaikan tentang puasa Ramadan. Maka orang itu menjawab, bertanya kembali, "Adakah ibadah setelah puasa Ramadan?" Nabi SAW menjawab, "Tidak ada kecuali puasa sunat." Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang zakat, zakat harta dan zakat fitrah. Orang itu bertanya kembali, "Adakah selain ini menjadi kewajiban bagi saya?" Nabi SAW mengatakan, "Tidak ada kecuali sunat, yaitu bersedekah dan berinfak." Dengan pengamalan-pengamalan ibadah ritual ini, maka seakan-akan Nabi SAW menuntun kepada kita semua untuk tetap istiqamah dalam melaksanakan ibadah ritual. Istiqamah adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Betapa tidak, di dalam sebuah ayat dikatakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia konsisten berkomitmen di dalam ucapannya itu, artinya keyakinannya dan kepercayaannya akan ketuhanannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dia melaksanakan segala perintah-perintah dan tuntunan Allah. Dia istiqamah. Maka pada saat dia menjelang menghadapi sakratul maut, tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka malaikat turun menghampirinya, membisik kepada orang yang bersangkutan menghadapi sakratul maut. Malaikat itu berbisik kepada orang ini, "Allah takhafu wa la tahzanu." Janganlah takut menghadapi kematian, janganlah takut masuk di dalam liang kubur dihimpit oleh tanah. Wa la tahzanu, dan jangan pula bersedih hati meninggalkan keluarga. Boleh jadi ada anak yang masih kecil, boleh jadi istri yang ditinggalkan tidak punya pekerjaan. Lalu dikatakan, "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Maka diberitakan kepadamu dengan berita gembira sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Baiklah, kata orang yang menghadapi sakratul maut, "Kalau begitu jaminan Allah kepada saya sangat memuaskan. Bagaimana dengan keluarga kami yang kami tinggalkan?" Maka dijawab oleh malaikat, "Nahnu awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kamilah yang menjadi walinya, kamilah yang menjadi pengaturnya, kamilah yang menjadi pengasuhnya mereka yang kamu tinggalkan. Oleh karena itu, bersahabat dengan malaikat adalah sesuatu yang niscaya buat kita semua, dengan melalui istiqamah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap konsisten melaksanakan segala ajaran agama. Agama tidak hanya menganjurkan persoalan ibadah ritual, tapi juga persoalan-persoalan sosial. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memikirkan bagaimana bisa menjalankan semua aturan-aturan Allah, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan tuntunan kepada kita semua. Berdasarkan salah seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau menjawab, "Adwamuha wa in qalla."
Amal yang paling mulia adalah amal yang terus-menerus dilakukan, sekalipun hal itu sangat sedikit. Boleh jadi di antara kita ada yang senantiasa konsisten dengan pengamalan-pengamalan tertentu, berzikir setelah menunaikan salat, ataukah dia memberikan kotak amal sekalipun nilainya sangat rendah, ataukah dia konsisten selalu membaca, menjawab bacaan-bacaan yang disampaikan oleh muazzin. Dia juga mengulangi apa yang dikatakan oleh muazzin. Boleh jadi kita membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setelah menunaikan ibadah salat. Itu yang selalu kita lakukan. Bahkan hal-hal yang kecil, seperti misalnya kita berpuasa pada siang, pada hari Senin dan hari Kamis, itu yang terus-menerus kita lakukan. Artinya apapun saja di antara amal-amal, baik amal besar maupun amal kecil, kita perlu membuat satu amal yang betul-betul kita perhadapkan kepada Allah. Ini amal yang kami sangat perhatikan. Maka tentunya hal seperti itu akan menjadi sebuah modal besar bagi kita semua untuk menjadi orang yang istiqamah. Istiqamah adalah milik orang Islam, milik orang yang beriman. Karena sesungguhnya istiqamah itu adalah bagaimana dia senantiasa mempertahankan keimanannya, bagaimana dia mempertahankan syariat-syariatnya, bagaimana dia mempertahankan akhlak-akhlaknya. Amal di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dipandang mana yang banyak, mana yang sedikit, mana yang besar dan mana yang kecil. Tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita tetap konsisten, istiqamah, dan tetap berkomitmen untuk melaksanakan amal-amal tertentu, sehingga menjadi suatu budaya bagi diri pribadi masing-masing, menjadi suatu kebiasaan. Ada rasanya sesuatu yang kurang kalau misalnya kita senantiasa melaksanakan sholat duha di pagi hari. Ada rasanya yang kurang kalau kita tidak melaksanakan salat isyraq setelah salat subuh. Ada yang menagih kita. Jika hal itu sudah terwujud seperti dalam hati kita, maka sudah barang tentu sudah tertanam istiqamah di dalam hati kita. Kita seakan-akan dijanji, kita ditagih oleh karena ada sesuatu yang kita tinggalkan. Sesuatu yang kita tinggalkan, misalnya salat duha di pagi hari pada hari Senin atau pada hari Jumat, boleh kita qada pada hari-hari yang lain. Begitu pula salat sunat yang selalu kita lakukan, boleh kita qada di waktu-waktu yang lain, sebagai suatu konsistensi, suatu istiqamah kepada beragama di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, semoga puasa kita di bulan suci Ramadan serta salat tarawih kita di malam harinya memberikan suatu pelajaran yang besar untuk tetap beristiqamah di jalan agama Allah, baik itu berhubungan dengan ibadah ritual maupun yang berhubungan dengan amal-amal sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.